Nah, tapi kalau ghain itu tidak boleh sampai ada nafas di sini, ya. Gha tidak boleh ada nafas. Ghah ya, tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Permata TV Podcast, dan kali ini kita kembali lagi ya bersama Ustadzah yang sangat luar biasa. Ustadzah yang sebelum tema yang akan kita bawakan ini, kita juga sudah pernah berjumpa ya Ustadzah di mengenai pengantar ilmu tajwid, dan kali ini para pemirsa kita akan membahas lebih dalam ya dari ilmu tajwid itu sendiri. Dan hari ini tema kita itu adalah makhorijul huruf. Masih bersama dengan narasumber kita yaitu Ustadzah Auky Mutiaratul LC. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Ustadzah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabar nih Ustadzah untuk mendapatkan ilmu-ilmu lagi yang sangat luar biasa dari Ustadzah ya. Setelah kemarin kita berjumpa dengan tema pengantar ilmu tajwid, dan hari ini saya sendiri dan pemirsa channel TV Permata TV juga sudah tidak sabar nih untuk mendapatkan ilmu mengenai tentang makhorijul huruf ya Ustadzah, di mana di pembahasan kita yang lalu juga sudah kita bahas bahwa huruf itu ada haknya, ada tempat keluarnya ya Ustadzah, dan hari ini kita khusus akan membahas tentang makhorijul huruf itu sendiri. Mungkin sebagai pengantar pertama, tafadhol Ustadzah, kira-kira apa ini makna dari makhorijul huruf itu sendiri? Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan ya pada bab hari ini mengenai makharij al-huruf atau makharijul huruf. Makharijul hurufi sab'ata asyar, yaitu yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Jazari rahimallahu anhu ta'ala. Jelaskan ada sab'ata asyar, maknanya adalah 17 tempat makhraj. Walaupun ada juga pendapat-pendapat yang lain ya mengatakan seperti 14 ataupun 16 makhraj dan sebagainya. Tapi kita ambil pendapat daripada Imam Ibnu Jazari. Nah, yang 17 makharij huruf ini, 17 makharij huruf ini terbagi menjadi ataupun dia masuk ke dalam 5 makhraj huruf yang besar. Ya, yaitu yang pertama kita sebut dengan al-jauf atau rongga mulut ya. Jadi sesuatu yang tempat keluar masuk angin itu disebut dengan rongga, jadi harus terbuka ya, tidak boleh tertutup. Nah, ini disebut dengan rongga mulut, al-jauf yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-halq. Al-halq kalau kita lihat di sini bagian tenggorokan ya, al-halq artinya adalah tenggorokan. Kemudian yang ketiga adalah an-lisan. Nah, ini merupakan pusat sentral terbanyak ya, tempat huruf-huruf hijaiyah keluar dari al-lisan ya ini. Jadi kita bersyukur karena Allah berikan kita syakal atau bentuk yang sempurna ya. Tidak ada yang memang diberikan kelainan-kelainan dan sebagainya. Walaupun ada, tetap kita syukuri. Tetapi selagi lisan ini ada, ya perkara pendek atau panjang itu tidak jadi masalah ya. Mudah-mudahan itu tetap bisa membantu. Kemudian yang berikutnya adalah di asyafataini. Asyafataini di dua bibir. Ya, dua bibir. Kemudian yang terakhir nanti baru di al-khayshum yang kelima ya. Al-khayshum adalah artinya rongga mulut. Al-khayshum mohon maaf, rongga hidung ya. Al-khayshum rongga hidung. Jadi ada 5, kita ulangi: al-jauf rongga mulut, ada al-halq tenggorokan, ada al-lisan lidah, kemudian syafataini dua bibir, dan al-khayshum rongga hidung. Nah, itulah 5 dari makhraj huruf yang besar yang nantinya dibagi lagi menjadi bagian-bagian tertentu di dalamnya. Maka yang hari ini insya Allah akan kita bahas mungkin hanya di beberapa makhraj saja ya. Dia mungkin tidak bisa banyak-banyak ya kan, karena memang kita inginkan concern ya pada setiap pembahasan. Kita langsung saja masuk kepada makhraj huruf yang pertama, yakni al-jauf ya. Al-jauf, apa saja huruf-huruf yang keluar dari al-jauf? Pastinya adalah huruf alif, waw, dan ya. Ya, 3 huruf yang keluar dari al-jauf atau rongga mulut, yakni alif, waw, dan ya. Nah, alif dengan ketentuan
sebelumnya berharakat fathah, waw sebelumnya berharakat dhammah, dan ya sebelumnya berharakat kasrah. Masalan, ba, bu, bi, hakata. Jadi ada pemanjangan ya, ataupun ada suara yang kita dengar memanjang seperti itu dengan proses terbukanya terbukanya rongga mulut kita. Jadi masih harus dibuka. Ba kalau yang terbuka dengan fathah alif, kalau yang depan bu, hakata. Jadi tidak sampai kalau yang tadi kita fathah ba, hakata. Kalau disebut ba berarti ini rongga tidak terbuka dengan sempurna ya, jadi harus buka ba, hakata. Lalu dhammah juga sama ya, jadi dikatakan sempurna yang maju atau dhammah ataupun untuk huruf waw sukun. Nah, apabila kita memajukan dua bibir ke arah depan ya, jadi bu, hakata. Bu ya, mungkin pemirsa di rumah juga bisa praktek bu, hakata. Nah, jadi kalau apa bedanya? Karena ada yang membaca dhammah ataupun dengan bantuan waw sukun sebelumnya dhammah itu hanya sebatas bu, hakata bu. Jadi ada beda bu dengan bu, hakata bu, bu. Nah, jadi suara mana yang kira-kira lebih sempurna apabila ia dimajukan sempurna ke arah depan? Jadi misalnya burika, masalah burika ya, bukan dikata atau dibaca dengan burika, burika belum sempurna ya, jadi harus ada juga penyempurnaan harakat di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah kasrah sebelumnya, mohon maaf ya, sebelumnya kasrah. Masalah bi, hakata. Nah, bi kita harus ya, setiap harakat ini kita harus mengeluarkan artikulasi ataupun suara itu dengan jelas. Kalau baris fathah tadi a dengan jelas, bukan padakin a ya. Kalau misalnya dhammah u yang jelas, bukan hakata. Atau misalnya kasrah bukan ya, ditarik ke samping tapi buka rahang ke bawah sedikit, i gerakan ke bawah sedikit, jelas bunyi i nya, i. Jadi a, u, i, tambahkan huruf menjadi ba, bu, bi, hakata ya. Mungkin bisa ikut Kak Siti ya, Kak Titi ya, Masya Allah, bisa ikut ya, sama-sama kita sebutkan untuk 3 huruf yang tadi keluar dari al-jawf atau rongga mulut kita ya. Bisa kita praktekkan yang di rumah, pemirsa di rumah juga bisa ikut mengikuti kita ya, Insya Allah. Ba, 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 tamam. Bu, 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 bi, bi, bi. bi. Tamam, mumtaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Didapat ilmu nih, Masya Allah. Masya Allah, Jadi jamil. tadi al-jawf ya Ustaz. Al-jawf, Jadi tamam. artinya baris ya Ustazah, atau Huruf yang keluar huruf daripada yang keluar dari rongga mulut ada 3. Kemudian ada 3 ya Ustazah. Alif, alif, sebelumnya fathah, kemudian waw sebelumnya dhammah, dan kemudian ya sebelumnya kasrah. Jadi itu pengucapannya harus artikulasi ya Ustazah. Jelas, Jadi bukan tamam. hanya sekedar menyanyi ya Ustazah atau mengeluarkan suara, tetapi ketika membaca Al-Quran juga artikulasi juga harus jelas. ya Tamam. Ustazah. Masya Masya Allah. Allah. Tafadhol lanjut Ustazah. Tayyib. Jadi untuk yang pertama sudah selesai, kita lanjut untuk bagian yang kedua ya. Yang kedua adalah dari tenggorokan. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk praktek kita bisa langsung baca Quran aja gitu ya. Ketika selesai 1 huruf kita bisa langsung praktekkan tadi bagaimana kita bisa langsung praktek. Nah, karena di 70%-nya dalam belajar tahsin ini adalah pada praktek. Jadi bisa langsung nantinya dengan bekalan yang ada bagaimana kita mampu mempraktekannya dengan langsung ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah al-halq. Al-halq disebut dengan tenggorokan. Itu tadi ya. Nah, tenggorokan ini sebelum kita sebutkan hurufnya, kita katakan dulu terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada yang disebut dengan adnal halqi, ada yang disebut dengan wastal halqi, kemudian yang ketiga aqsal halqi. Jadi ada adnal halqi, wastal halqi, dan juga aqsal halqi. Nah, kita akan mulai dari aqsa dulu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan 3 ini? Nah, bagian aqsa itu adalah pangkal, wasat itu adalah tengah tenggorokan, dan yang tadi adna adalah bagian ujung tenggorokan. Nah, aqsa tenggorokan itu hurufnya ada 2, tengah tenggorokan hurufnya juga ada 2, sedangkan huruf ujung tenggorokan juga ada 2. Jadi seluruhnya berjumlah
6. Tamam, Masya Allah ya, huruf-huruf halqi seluruhnya 6. Kalau kita ilustrasikan ya mungkin seperti ini, 2 di sini, 2 di sini, dan 2 di sini ya. Nah, mana yang disebut dengan aqsal halqi? Insya Allah, aqsal halqi ya adalah bagian pangkal tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan kalau kita rasa di sini apa kira-kira yang keluar? Nah, gitu ya, 2 yang di sini. Ini tenggorokan paling bawah, aqsal halqi. Ya, kira-kira ada huruf apa di sini? Nah, 2 huruf. Yang pertama huruf A. Kalau kita baca akan rasa di sini A. Tamam, A. Tamam, hamzah. Nah, huruf yang pertama hamzah. Ya, latihannya nanti boleh ya, sekarang sudah banyak video-video berkembang ya, itu ada latihan seperti untuk makhraj A, I, U, Ba. Nah, itu juga ya. Kita akan ambil juga di sini nanti insya Allah ya. Jadi A itu dari aqsal al-halqi, tenggorokan bawah atau pangkal tenggorokan ya. Lalu yang kedua, di tempat yang sama ada huruf berikutnya adalah yang sering yang kita sebut sering huruf dada. Apa itu? Huruf H pastinya ya, H. Nah, kalau orang dulu kata H besar, untuk H kecil itu bedanya harus sampai dada. Jadi ada yang baca gitu ya, kedalaman gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita kaji ilmu tajwid tidak ada huruf yang keluar dari dada. Nah, dari itu kita kata H itu kembali kepada pangkal tenggorokan. Jadi memang jaraknya itu dekat ya. Kalau kita ambil banyak maka dia akan ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi dia hanya di sini dan dia memiliki sifat, dalam satu pendapat ulama mengatakan dia punya sifat yang paling dhaif di antara huruf-huruf yang ada. Termasuk dari huruf alif, waw, ya, dan ya yang tadi ya, huruf-huruf maddiyah. Nah, jadi untuk H ini karena dhaifnya itu tidak boleh terlalu dikuatkan dalam melafazkannya ya. Jadi hanya ha, hi, hu. Oke, boleh diikuti Kak Titi? Nah, bismillah. Ha, hi, hu. Allah. Oke, Masya Allah, mengalir lembut ya. Allahi, Allahu, Bismillahi. Nah, jadi yang harus dihindari Bismillahi. Nah, ini yang terlalu dalam. Aywa, sahih. Semestinya dia hanya di sini ya. Nah, selesai sudah untuk satu makhraj yang ada di tenggorokan. Nah, kemudian kita lanjut 2 berikutnya di bagian tengah tenggorokan. Nah, tengah tenggorokan ini adalah huruf yang kita kata harus memiliki tekanan. Nah, kalau tadi tidak pakai, sekarang harus ditekan ke arah mana? Sahih, ke arah tengah tenggorokan. Nah, kalau tadi kita jumpa H yang langsung aja gitu mengalir, nah yang ini H-nya harus lebih pedas. Kita kata ini huruf H kita kepedesan ya, begitu ya. Nah, ini seperti itu kira-kira bunyinya. Kita bunyikan dari bagian tengah. H. Mumtaz, Masya Allah Kak Titi, Masya Allah, barakallah fiik. Iya, seperti ada sidang di sini ya. Seperti terbaik, Masya Allah Kak Titi ya, luar biasa. Jadi H-nya tadi sehingga ia berbeda dengan H yang besar. Nah, kita sebut ya, H besar itu seperti H jambul ya. Jadi bunyi H dan juga H itu berbeda. H dan H berbeda. Maka kata alhamdu seperti tadi kita sebutkan di pertemuan yang lalu, alhamdu berbeda dengan alhamdu. Nah, ini mesti harus ada tekanan dari bagian sini ya. Nah, kita bisa merasakan tekanan huruf H yang mana itu berbeda dengan beda ya. Dengan itu berbeda. Nah, ini perbedaan antara H. Dan sangat banyak sekali yang masih misalnya di awal belajar tahsin ini untuk membedakan H yang ini mesti harus kita berjuang lagi ya untuk bisa kadangkala dia sama bunyinya. Nah, gitu ya. H besar, H kecil, atau H besar, H kecil. Nah, seperti ini kesalahannya. Tapi insya Allah dengan latihan terus, tadriban, ya mudah-mudahan nanti Allah akan berikan kemudahan. Karena yang buat kita bisa bukan diri kita sesungguhnya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Tamam. Lalu berikutnya adalah oh ya, saya tambahkan sedikit ya, menarik sekali untuk H yang besar dan yang kecil gini. Nah, kalau misalnya belum mampu membedakan, nah jadi ada beberapa peserta dari pengalaman kita mengajar nih ya, kita kata bunyikan H kecil maka dibunyi H,
bunyikan ha besar. Ha. Jadi maknanya di sini volume ya, volume kalau kecil ha, kalau yang besar ha begitu. Hanya beda volume, Sahih. bukan keluarnya ya. So, ini harus diperhatikan apalagi kepada anak-anak ya, kalau kita mengajarkan anak-anak kecil, nah kita kata bukan volume yang dibesar kecil kan, tapi memang kita arah langsung kepada makhrajnya seperti itu ya. Alhamdulillah. Baik, yang pertama, yang kedua adalah huruf yang keluar dari tengah, yakni huruf ain. Huruf apa? Huruf ain, tamam, yang tidak ada dalam bahasa kita Indonesia ya. Di pertemuan yang lalu ya. Iya, sahih. Jadi huruf ain berasal dari tengah. Bagaimana caranya? Kita tekan supaya dia berbeda dengan bunyi hamzah. Kalau kita bunyikan hamzah tadi seperti ada suara tertahan ya. A, sahih? A. Nah, kalau untuk ain tidak boleh tertahan, ya harus dialirkan ya. Suara sebahagiannya harus mengalir. Contoh ya, jadi ba, naam, hakadha ya. Itu harus ada suara seperti kalau di apa namanya istilah kita itu ada cengkokan atau bagaimana, ada nada begitu ya, tapi tidak boleh terlalu banyak gitu. Tidak boleh terlalu kuat dan dalam ya, dia ringan saja, relax ya, karena Quran ini mudah, tidak boleh dibuat-buat ya, tidak boleh. Jadi dari tengah, ikut lagi ya, sekali lagi, ba. Tamam. Pemirsa di rumah mungkin juga bisa mencoba. Kalau ada kesulitan boleh nanti diulang-ulang lagi ya, insyaallah. Jadi ada berapa yang dari tengah tenggorokan? Dua. Tamam, yakni ha dan juga ain. Nah, kemudian barulah kita lanjut ke yang berikutnya, yakni bagian ujung tenggorokan. Nah, ini yang paling dekat ke arah atas ya. Nah, yaitu huruf yang dua adalah yang pertama kha. Yang pertama kha, yang kedua adalah ghain. Ghain dan kha itu keluar di makhraj yang sama. Hati-hati karena dua huruf ini kita sudah berbicara dengan huruf yang tebal. Kalau dari tadi tidak kita ketemui ya. Nah, ini kita sudah berada di huruf yang tebal. Yang mana biasanya kesalahan huruf tebal itu biasanya diucapkan dengan memajukan dua bibir. Contoh kho, benar tidak ya? Benar ya? Khair, sobahul khair, apa kabar? Ana bi khair. Ini benar, ini maju ya. Untuk tidak semua, tetapi ada yang mungkin mengalami seperti ini, itu tidak boleh. Nah, tidak boleh maju karena makhrajnya kita bukan sedang di syafatain gitu. Jadi kita berikan huruf sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan tempat keluarnya masing-masing. Umpama orang ya dalam sebuah rumah ya ingin keluar dari pintu tapi tiba-tiba keluar dari jendela ya gitu ya, kira-kira itu ibaratnya. Jadi agak rancu ya, jadi menyalahi. Jadi dari itu kita katakan huruf kha dan ghain berbeda sifat ya, berbeda sifat sedikit ya, tetapi mereka punya persamaan. Yang pertama ada pada makhraj yang sama, yakni bagian ujung tenggorokan. Yang kedua, huruf kha dan ghain kadangkala juga sering terbunyikan dengan suara yang juga sama, samar-samar ya. Misalnya ada yang baca ghairil maghdubi, ghairin dibaca khairil maghdub, sering ya, atau kita pernah mendengar seperti itu. Nah, kita katakan bahwa perbedaannya adalah kalau kha ini kalau kita letakkan di sini, kha telapak tangan kita rasa ada hangat. Artinya tamam, ada hangat, benar ya. Nah, artinya apa? Sudah memenuhi standar sifat huruf yang benar. Kha itu harus keluar suara dan nafas. Nah, untuk mendeteksi nafas kita bisa gunakan telapak tangan. Nah, tapi kalau ghain itu tidak boleh sampai ada nafas di sini ya. Gha tidak boleh ada nafas. Gha ya, tidak boleh. Ya, hakada. Cara mengeluarkan. Sahih. Nah, jadi yang satu pakai nafas dan suara, yang satu tidak pakai nafas, hanya suara saja yang mengalir. Jadi perbedaannya juga kita bantu ya. Misalnya ada yang masih belum bisa nih bedakan kha dan ghain, itu gimana? Kita katakan kalau kha itu ya khair, sobahul khair, dia pakai kaha. Kalau Indonesianya ya, kaha, kha, bukan geha, karena geha itu untuk ghain. Gha dan kha, jadi jelas perbedaan ini. Dibunyikan dengan kaha untuk kha, dengan geha untuk ghain. Jadi ghairil maghdubi walaysa khair maghdub. Kata ya, jadi itu ghain dan kha.
Demikian, Allah a'lam. Tapi kalau untuk kedua huruf tadi ini Ustaz, Nah. kan tempat keluarnya sama. Sahih. Apakah penekanannya itu juga sama Ustaz? Antara kha dengan Allah. Sahih. Praktek untuk mengeluarkannya sama. Tapi sifatnya tidak boleh kemudian ini sama ratakan ya, karena tadi kita kata perbedaannya ada pada sifatnya. Jadi untuk huruf-huruf bahkan tidak hanya dua, nantinya akan ada 3 huruf yang keluar dalam satu makhraj yang sama, tapi yang membedakan ketiga huruf ini ataupun kedua huruf ini nantinya adalah sifat al-huruf. Nah, jadi walaupun di tempat keluar yang sama, tapi ada sifat yang membedakan. Sahih, sahih, Masya Allah. Kalau yang sering kita temui ini biasanya Ustazah. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa ya. Baik, mungkin nanti pertanyaan ini bisa kita sambung di pertemuan kita selanjutnya karena waktu ya Ustazah, karena Ustazah juga jadwalnya Masya Allah sangat luar biasa. Mungkin sedikit saja menutup sebelum kita masuk di pertanyaan ini atau pertanyaan ini nanti akan kita pending untuk di pertemuan selanjutnya. Kira-kira nih pesan dari Ustazah, kemudian cara termudah ya untuk kita belajar makhorijul huruf selain dengan guru. Artinya kan memang kalau berguru itu kan memang harus ya Ustazah, tapi ketika kita ingin belajar di rumah, apa nih tips dari Ustazah supaya kita belajar di rumah sembari belajar Al-Quran, kemudian kita bisa mengeluarkan huruf itu tepat pada tempatnya, pada pintu. Insya Allah. Sahih. Pertanyaan yang sangat bagus dan jawabannya mungkin sangat singkat Insya Allah ya. Jadi satu kunci sukses seorang yang belajar makharij al-huruf adalah pada prakteknya. Jadi intinya apabila hari ini kita sudah belajar tadi ya misalnya ain atau ha, nah sisanya mana kalau kita tidak sedang berguru, nah kita bisa dalam keadaan sendiri kita bunyikan terus menerus begitu ya, ha kata. Jadi praktek kuncinya adalah satu, hanya praktek saja, banyak-banyak untuk kita mengulang huruf tersebut. Masya Allah, jawabannya sangat singkat tapi sangat luar biasa Ustazah. Berarti intinya adalah praktek ya. Jadi alhamdulillah hari ini di tema kita makhorijul huruf kita baru membahas 2 ya Ustazah, yaitu al-jauh ya Ustazah, kemudian al-halq baru 2. Mudah-mudahan Allah izinkan ya kita untuk bertemu di pertemuan selanjutnya sehingga terus ya kita belajar Ustazah, karena saya sendiri masih terus penasaran nih gitu, karena sembari kita podcast seperti ini saya juga jadi terus belajar dan langsung dites ya kan. Jadi kita terus di rumah juga bisa sembari belajar. Terima kasih ya Ustazah, jazakillah khair katsir untuk waktunya. Kemudian terima kasih juga untuk seluruh pemirsa ya Permata TV. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk pemirsa Permata TV jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk pijit tombol loncengnya agar channel kita ini terus berkembang demi kebaikan dan mudah-mudahan Allah ridhoi. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik.